Makan bergizi gratis merupakan program pemenuhan gizi yang dicanangkan oleh pemerintahan Merah Putih pada awal tahun 2025 ini. Program tersebut menyasar sebesar 17,8 juta jiwa yang terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Dalam pengolahan makanan, program tersebut dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai daerah dengan jumlah unit sebesar 3.000 sampai 5.000 unit. Program tersebut memberikan dampak signifikan dan apresiatif terhadap daya tumbuh kembang anak serta kesehatan ibu dan anak melalui berbagai kandungan nutrisi yang terdapat dalam berbagai produk makanan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kecerdasan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi prinsip-prinsip gizi masyarakat saat pelaksanaan ini dilakukan secara rutin. Dari pola hidup bersih, sehat, dan konsumsi. Yang kedua adalah masalah tentang akses bahan baku pangan. Dan yang ketiga adalah masalah tentang manajemen pengolahan makanan serta masalah penanganan limbah. Mau tahu bagaimana trik-triknya atau strategi yang dilakukan? Mari kita bahas ulik lebih baik. Yang pertama, dari segi pola hidup bersih dan sehat serta pola konsumsi, itu membutuhkan kesuksesan daripada pelaksanaan fasilitas sanitaria. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat untuk dapat meningkatkan perilaku hidup bersih sehat secara rutin, seperti ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan air yang bersih. Menurut Direktorat SMA 2019, bahwa air yang bersih salah satunya itu adalah tidak berbau sehingga dapat menetralisir kontaminasi yang ada pada tangan kita sebelum mengonsumsi makanan tersebut. Penggunaan sabun juga dapat dilakukan dengan mengurangi kandungan aroma itu sehingga ketika kita ingin mengonsumsi makanan tersebut, maka tidak ada kontaminasi yang terjadi antara tangan kita dengan makanan tersebut. Selain itu, kita dapat mempromosikan makan bergizi gratis ini secara kreatif dengan penggunaan berbagai media sosial yang memadai. Hal ini bertujuan agar program makan bergizi gratis ini dapat digalakkan dan dapat dicanangkan dengan persuasif sehingga kebutuhan gizi masyarakat sekolah dapat menyeluruh dan terlaksana sesuai dengan harapan. Selain itu, kita dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fisik kita dengan melakukan gerakan kebiasaan senam dan atau berolahraga rutin sebagai langkah dalam membentuk jiwa raga terdidik secara filosofis. Untuk pola konsumsinya, bisa kita menggunakan alternatif teknik mengukus dan teknik panggang. Untuk teknik mengukus itu dia menggunakan suhu tinggi dengan air yang mendidih untuk melembutkan produk pangan tersebut dan dapat mengeluarkan sarinya. Sementara untuk kukus sendiri, selain kukus sendiri, penggunaan daripada teknik panggang itu bisa menghasilkan browning yang berasal dari saus dan atau bumbu marinasi, juga dapat membentuk adanya kelembutan produk dengan pengolahan pada lapisan tertutup. Pada ayam, suhu penganggangan bisa mencapai 180 sampai 200 derajat Celcius, sementara daging sapi berada pada 55 sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua, kita dapat memisahkan bahan-bahan baku sesuai dengan karakteristik dan suhu penyimpanannya, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein hewani, baik darat atau laut, dalam equipment, sehingga pengelompokan ini memudahkan agar
penanganan kontaminasi dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, kita juga menggunakan pisau pemotongan dari masing-masing bahan baku. Juga dapat dipisahkan berdasarkan golongannya. Hal ini berguna untuk mencegah kontaminasi silang pada saat kita melakukan pengolahan makanan. Kemudian, kita juga menegakkan SOP, HACCP, dan GMP di perusahaan tersebut sesuai untuk dapat memastikan bahwa jaminan mutu makanan yang dapat dikonsumsi nantinya ke masyarakat dapat berkualitas. Ruang pengolahan juga dipisahkan berdasarkan tahap-tahap proses produksinya, sehingga tidak dapat tercampur antara satu ruangan dan ruangan lain. Sama ada kita juga menggunakan pakaian-pakaian yang dapat menegakkan higienitas untuk para karyawan. Contohnya handscoop dan sarung tangan, serta sepatu dan celemek. Kemudian untuk talenan itu menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alamiah dan tidak mengalami kerusakan. Contohnya dalam hal ini adalah penggunaan kayu yang diawetkan. Tetapi perlu diingat bahwa kita harus mencegah risiko kontaminan tinggi dari talenan tersebut. Contohnya, kalau kita tidak kelola baik pada pemotongan, misalkan potong sayur dengan cepat pada pisau kita, maka kita dapat mengeluarkan mikroplastik, atau kita dalam istilahnya kita talenan ini rusak dan bisa mengeluarkan banyak plastik, lapisan-lapisan plastik, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kualitas makanan yang akan kita masak atau kita olah. Kemudian untuk aksesnya, kita dapat menggunakan produk dalam negeri atau agrolokal seperti jagung, sagu, ikan lokal, dan ayam kampung. Produk agrolokal sendiri itu merupakan sektor unggulan yang melimpah ruah untuk meningkatkan produksi bahan baku makan bergizi gratis yang tinggi. Berbagai varietas genetik memiliki peluang untuk menghasilkan produk olahan hewani dan nabati sesuai kebutuhan gizi semua umur. Contohnya seperti pada Aryawan 2023 dalam tesisnya di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, melaporkan bahwa chicken strain atau label ayam istilahnya Kop Malindo itu merupakan rekomendasi dalam pengolahan fried chicken karena dia memiliki tingkat kematangan baik, sangat disukai konsumen, mengandung beragam mineral, lemak dan kolesterolnya rendah. Kenapa seperti itu hasil penelitiannya? Karena Kop 500 ini adalah broiler yang fleksibel, dapat menekan biaya pakan dengan kepadatan asam amino atau merespon percepatan pertumbuhan, dan hasil bagian dada dari tingkat asam aminonya itu tinggi. Selain itu, beberapa produk lain harus membutuhkan sistem pengolahan tertentu untuk memperbaiki organoleptik dan kemis pangan. Contohnya terdapat pada ayam kampung dan daging kambing, PE. Itu dia membutuhkan marinasi, enzim atau ekstrak untuk meringankan renggangan urat dan menormalisasi aroma daging. Karena daging ayam ini lebih terdapat pada teksturnya yang alot, dan kambing PE-nya ini dia menghasilkan hormon feromon yang walaupun berfungsi pada reproduksi kambing, tetapi secara nyata atau secara penyajian itu dia memiliki aroma yang kurang disukai, yaitu rata-rata biasanya amis. Kita juga dapat melihat potensi wilayah berdasarkan kondisi agrokompleks setiap komoditas pangan. Karena setiap iklim dan klimat di daerah itu bisa menghasilkan produk bahan baku yang sesuai dengan
kebutuhan konsumen di setiap daerah tersebut. Sehingga dengan memastikan adanya memastikan ketepatan iklim dan klimat tersebut, maka produksi pangan dapat dihasilkan dengan lancar. Contohnya kalau kebetulan saya sendiri berdomisili di Sulawesi Tenggara, itu terdapat produk susu kambing yang di daerah Kolaka yang waktu pemerahannya terjadi pada waktu reproduktif cukup lama karena berada di daerah semitropik, sehingga untuk bisa mengurangi beban daripada pengadaan susu kambing, maka bisa digantikan dengan susu UHT yang tidak memiliki kandungan manis sama sekali, atau bisa dikatakan bahwa kandungan manisnya itu bisa rendah, bisa tawar. Untuk daerah-daerah tropis lain di Sultra itu lebih kepada menghasilkan daging kambing PE, karena kambing PE ini merupakan tipe dwiguna yang menghasilkan pedaging dan pesusu. Kalau di Sultra itu lebih banyak di bidang pedagingnya karena dia tropik. Dikombinasikan juga atau bersamaan dengan sapi Bali atau sapi perah non produktif. Kemudian untuk penanganan limbah makanan ini, dia memiliki berbagai banyak metode. Yang pertama itu adalah makanan yang sisa ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa merancang menu yang akan disajikan pada MBG berikutnya sebagai bahan evaluasi guna membentuk bagaimana menu ini bisa diterima oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Kalau berbicara soal food waste ini, kita mengenal berbagai tahapan, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kalau reduce sendiri, kita dapat menghasilkan produk pangan dari rumah ke rumah, atau dia bisa membeli bahan yang sudah tersedia dengan kecukupan dana yang optimal. Kemudian untuk reuse itu kita dapat mengolah kembali bahan makanan dengan teknik yang baik dan kita dapat menghasilkan produk olahan yang sudah disajikan kembali dengan tidak menghilangkan kondisi asli daripada produk tersebut. Itu tergantung kepada produk penyajian yang sudah ada dari beberapa bahan baku yang biasanya memiliki karakteristik berbeda. Dan yang terakhir adalah recycle, yaitu mengolah sampah organik menjadi kompos untuk dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi bahan baku pangan lainnya. Dalam hal ini adalah kepada tanaman pangan dan hortikultura atau sayur-sayuran nabati pastinya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan limbah sayurnya ini sebagai pakan ternak dengan menggunakan sistem fermentasi yang berguna untuk mengurai metabolik bakteria terhadap tingkat kecernaan ternak. Limbah sayuran ini bisa dibuat dalam bentuk tepung, kukus, jemur, daur atau rebus. Pada ayam, limbah sayuran yang mengalami pengolahan mekanis bisa menghasilkan daya cerna tinggi dan mengandung berbagai asam amino, sehingga menyebabkan kandungan protein kasar dalam feses itu sedikit. Serta tingkat mortalitasnya itu bisa tidak ada, mencapai 0%. Broiler juga bisa mengurangi penyerapan nutrisi dan mengakibatkan pertumbuhan melambat jikalau dibuat dalam bentuk pakan pelet. Tetapi pemanfaatan limbah sayuran ini, kalau dia bisa tambah normal,
dapat menguntungkan peternak dan mencemar